Kalau boleh diaktifkan suaranya supaya Bu Intan mendengar teman-teman untuk berbicara. Apa yang terjadi kalau teman-teman menggeserkan ballpoint ke arah atau jarak yang berbeda? Akan terjadi pergeseran atau biasa disebut dengan translasi. Bahasa Indonesianya ini disebut dengan pergeseran. Oke, pengertian translasi. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada sebuah bidang berdasarkan jarak dan arah tertentu. Jadi kalau teman-teman menggeser pulpen ya ke arah dan jarak tertentu, nggak tahu arahnya kemana, bisa ke kiri, ke kanan, atas, bawah, jaraknya nggak tahu berapa senti. Nah, itu terjadi namanya translasi atau pergeseran. Oke, kita lanjutkan. Ternyata pergeseran itu punya sifat. Ada sifat-sifatnya. Sifat-sifat pergeseran. Di antaranya pertama, jika garis PQ ditranslasikan, oke, jika ada suatu garis, kita sebutnya dengan garis PQ, ditranslasikan. Nah, kalau ada suatu garis kemudian digeser, akan terjadi perubahan. Maka perubahan ini dinamakan bayangannya, bayangan garis PQ. Tapi biasanya ditulisnya ada tanda kutipnya, P aksen dan Q aksen. Maka PQ garis yang di awalnya akan sejajar dengan bayangannya. Nanti kita coba ya. Yang kedua, luas benda bayangan sama dengan luas benda aslinya. Kalau seandainya ada, ini Bu Intan memberikan contoh, ini ada bangun datar segitiga. Kalau bangun datar ini digeser sejauh kurang lebih, misalkan Bu Intan geser sejauh 5 cm, maka ini akan bergeser dan punya bayangan. Bayangannya ini akan sama dengan luas benda aslinya. Tidak mungkin berubah. Nggak mungkin luasnya tiba-tiba dari luas 20 cm tiba-tiba digeser terus berubah luasnya jadi 10 cm. Tidak mungkin. Jadi translasi ini hanya menggeser saja tapi tidak mengubah luas bendanya. Oke. Kemudian nomor 3, bayangan kongruen dengan benda asal. Kongruen itu sama. Bayangannya sama dengan benda asal. Jadi sama seperti nomor 2, luas benda bayangannya sama. Yang keempat, seluruh titik pada benda yang ditranslasi ikut bergerak dalam arah dan jarak yang sama. Nggak mungkin salah satu titiknya ini ketinggalan. Anggaplah titik ini titik A, kemudian ini titik B, di sini titik C gitu. Ketika digeser atau ditranslasi, ini semua titiknya akan berpindah. Jadi nggak ada titik yang ketinggalan. Semuanya ngikut gitu. Yang kelima, 2 atau lebih translasi yang berangkaian dapat diwakili oleh sebuah translasi. Jadi namanya translasi itu nggak cuma hanya sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali gitu ya. Jadi bisa aja ini benda digeser sejauh koordinat tertentu, kemudian digeser kembali gitu. Jadi translasi itu bisa berkali-kali. Yang keenam, pada translasi dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, maka gitu. Komponen X positif ke kanan, komponen X negatif ke kiri, komponen Y positif ke atas, dan Y negatif ke bawah. Ini sedang menjelaskan tentang koordinat Kartesius. Ada X dan ada Y gitu ya. X positifnya ada di sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sebelah kanan. X negatifnya ada di sebelah kiri, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Y positifnya atas, 1, 2, 3, dan seterusnya ke atas. Y negatifnya ke bawah, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ke bawah. Maksudnya seperti itu ya. Jadi, tidak hanya pada translasi saja, semua koordinat Kartesius memang seperti itu. X-nya di bagian horizontal dan Y-nya di bagian vertikal. Oke, yang ketujuh, 2 buah translasi berturut-turut
A, B dilanjutkan C, D dapat dilanjutkan dengan translasi tunggal. Jadi maksudnya kalau seandainya ada translasi, ditranslasi sejauh koordinat A, B, kemudian ditranslasi lagi sejauh koordinat C, D, maka perubahan translasinya ini bisa dijumlah. A ditambah C dan B ditambah D. Jadi yang bagian atas ditambah sama yang bagian atas ya, jangan salah. A ditambah C, kemudian B ditambah D. Itu sifat-sifat translasi. Kita coba langsung prakteknya. Halo, masih terdengar suara Bu Intan? Masih. Oke. Translasi atau pergeseran. Bu Intan tuliskan ini ada sebuah koordinat kartesius, koordinat X dan Y. Ini ada titik A. Titik A di sini koordinatnya XY. Kenapa koordinatnya XY, Bu? Bukan angka. Karena Bu Intan belum nyontohin dulu angkanya berapa. Jadi anggaplah ini ada koordinat X, ada koordinat Y. Di sini ada titik A. Nah, si titik A ini digeser. Digeser sejauh T. Ditranslasi. Jadi ini kan titik awalnya ya. Titik A. Kemudian dia terjadi translasi. Kemudian hasil translasi itu menjadi bayangan A. Makanya dinamain di sini ada A aksen. Itu menunjukkan bahwa ini bayangan A. Telah terjadi sesuatu sama A. Oh, kejadiannya apa? Kejadiannya nih, si translasi. Begitu. Jadi ditandai dengan A aksen. Maka si X-nya ini berubah. Jadi X aksen dan Y-nya berubah jadi Y aksen. Kenapa? Menandakan bahwa semua titik A aksen ini telah terjadi pergeseran atau telah terjadi translasi. Oke, translasinya sejauh apa? Nah, nanti harus masuk ke dalam contoh soal. Ini baru hanya rumusnya saja. Jadi kalau ada sebuah titik koordinat ditranslasi sejauh koordinat tertentu, hasil dari translasinya hanya tinggal ditambah saja. X ditambah A, kemudian Y ditambah B. Hasilnya adalah koordinat yang baru. Begitu ya. Kita coba ya. Kita coba contoh. Oke, di sini ada contoh soal. A 3,6 ditranslasi sejauh min 2,1. Jadi ini min 2-nya ini si A gitu ya. Ini satunya itu si B. X, Y-nya ada di titik A-nya. Di sebelah sininya. Kegeser. Sebelah sininya. Gitu. Maka cara mudah teman-teman untuk menjumlahkan translasi adalah 3 ditambah min 2, kemudian 6 ditambah 1. 3 ditambah min 2 hasilnya 1 gitu ya. 6 ditambah 1 hasilnya 7. Gitu. Kalau translasi atau pergeseran, teman-teman hanya menambahkan saja. Jadi X ditambah A menghasilkan bayangan X, kemudian Y ditambah B menghasilkan bayangan Y. Begitu. Jelas ini garisnya agak miring nih. Bentar lurusin dulu. Seret gitu ya. Kemudian yang B coba. Titik B. Titik B min 5,3. Masih sama caranya. Min 5 ditambah 3. Hasilnya bayangan X. Yaitu min 2. Kemudian Y aslinya 3. Digeser sejauh min 4. Menghasilkan 3 ditambah min 4. 3 min 4. Min 1. Begitu ya. Kemudian titik C. Titik C 3,4 ditranslasi sejauh 5,6. Tinggal 3 ditambah 5, X ditambah A, berarti 3 tambah 5, 8 gitu ya. Y ditambah B, 4 tambah 6, hasilnya 10. Begitu. Sangat mudah sekali. Nah, ini kesimpulannya. Titik A
X, Y ditranslasi sejauh T. T ini menunjukkan T itu translasi maksudnya. Digeser sejauh AB, maka hasilnya adalah A aksennya X ditambah A, Y ditambah B. Seperti itu. Kita coba lagi. Bu, seandainya saya lupa nih sama rumusnya, saya nggak tahu nih. Gimana caranya supaya kita tidak terpaku sama rumus tersebut gitu. Oke, teman-teman bisa membuat koordinat kartesius, tapi pastikan koordinat ini jaraknya sama. Maksudnya gimana nih, jarak angka 1 ke angka 2 nih sama. Misalkan kalau teman-teman bikin 1 cm ya 1 cm semua. 0 ke 1, 1 cm. 1 ke 2, 1 cm. 2 ke 3, 1 cm. Gitu ya. Kalau seandainya nggak mau berurutan, Bu saya nggak mau Bu, 0, 1, 2, 3, 4 kebanyakan gitu. Saya maunya 0, 2, 4, 6 boleh. Tapi dengan syarat harus genap semua, 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Jadi nggak boleh tiba-tiba ada yang ganjil di tengah gitu ya. Dari 0 ke 2, tiba-tiba ke 3, tiba-tiba ke 5, nggak bisa gitu. Jadi ada aturannya untuk membuat koordinat kartesius. Garisnya harus lurus, menggunakan penggaris, dan jaraknya harus sama. Kenapa? Untuk memudahkan teman-teman nanti memindahkan titik-titiknya. Kita coba ya, ingat sifat translasi nomor 6. Pada translasi dalam bentuk pasangan bilangan X, Y, maka komponen X positif ke kanan, X negatif ke kiri. Nanti Bu Intan jelasin maksudnya ini tuh bagaimana. Kita coba dulu. Oke, ada titik A 3,6. Bisa ya cara nyari titiknya ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu kan. Titik A 3,6. Berarti yang X-nya 3, Y-nya 6. Di sebelah mana tuh? Oh, ini 3. Ini 6. Kita pertemukan ke tengah-tengahnya. Berarti kira-kira di sebelah sini gitu ya. Nah, di situ ya 3,6. Kemudian ditranslasi sejauh min 2,1 gitu. Gimana tuh? Nah, kita perhatiin lagi. Ternyata ini ada min. Nah, kalau min, kalau ini kan berhubungan dengan X ya. Kita lagi ngomongin X-nya dulu, si 3-nya dulu. Si 3 digeser sejauh min 2. Berarti kalau X-nya negatif, digesernya ke sebelah kiri. Kita geser ke kiri. 2 langkah. 1, 2. Gitu ya. Kemudian Y-nya. Sekarang perhatiin Y-nya. 6. Y-nya tadinya 6, digeser sejauh 1. Gitu ya. Oke, kita perhatiin lagi. Kalau Y-nya positif, ini kan 1 itu kan positif ya. Berarti digesernya ke atas. Oke, berarti kita geser ke bagian atas. Set, gitu kan. Berarti titiknya ada di mana? Di sini. Yaitu, kita lurusin ke bawah. Oh, X-nya 1, Y-nya ke samping 7. Seperti itu ya. Maka jawabannya, bayangannya adalah 1,7. Begitu. Bisa dipahami ya untuk pergeseran seperti ini. Bu Intan kasih contoh lagi. Titik B, min 5,3. Min 5 nih digeser sejauh 3. Oh, 3-nya positif. Kalau X-nya positif, berarti gesernya ke kanan. Kita tentuin dulu titik B itu di mana. Ini kan tadi titik A. Gitu ya. Kalau bisa, ketika teman-teman menggambar, tolong tuliskan nama titiknya. Ini titik A, ini titik hasilnya itu A aksen, si bayangannya. Sekarang kita gambar titik B. Titik B di sebelah mana? Min 5,3. X-nya min 5, Y-nya 3. Nih, negatif ya. X bagian negatif itu di sebelah sini. Y bagian negatif di sebelah sini. Berarti kalau X-nya min 5 di sebelah sini, ini min 5, Y-nya 3. Berarti Y-nya bagian atas. Sebentar, Bu Intan atur cerah dulu. B-nya min 5,3. Berarti ada di sebelah sini. Kurang lurus.
Kira-kira di situlah ya, min 5,3. Oke, kemudian ditranslasi sejauh 3,2. Si min 5 ini, kalau X-nya positif, gesernya ke kanan. Berarti kita geser ke kanan sejauh 3. Kita geser. 1, 2, 2, 3. Gitu kan? Ada yang baru masuk ya? Oke, kita kembali lagi. Sudah digeser sejauh 3, kemudian Y-nya digeser sejauh min 2. Kalau Y-nya digeser, Y-nya negatif, berarti kita geser ke bawah. Berarti ini kita mau geser ke bawah sejauh 2. 1, 2. 2, berarti titik akhirnya ada di sini. Ada di sebelah sini, gitu ya. Nah, ini titiknya berapa? Lihat aja koordinat ke bawahnya, min 2 sama 1. Berarti X-nya min 2, Y-nya 1. Oke. Bu, kalau pakai cara koordinat kartesius, saya malah pusing, Bu. Saya lebih gampang, pengennya malah langsung ditambah-tambah aja, ya nggak masalah. Tapi kalau nanti diminta untuk menggambarkan, teman-teman bisa menggambarkan ke dalam bentuk koordinat kartesius seperti ini. Begitu maksudnya. Oke, kemudian ada C 3,4, terus ditranslasi sejauh 5,4, hasilnya adalah 8,8. Tinggal ditambah aja ya, 3 ditambah 5, 4 ditambah 4, 8,8. Bener kasih contoh 2 saja karena gambarnya terlalu kecil ya untuk nyoret-nyoret ya. Oke, next. Translasi hanya terbatas menggeser saja ya. Tapi kalau refleksi atau pencerminan agak berbeda lagi nih. Gitu. Pada saat bercermin, coba perhatikan, apakah bayanganmu memiliki bentuk yang sama denganmu? Sama nggak? Sama. Bagaimana dengan posisi menghadap bayangan? Apakah tangan kanan menjadi tangan kiri dari bayangan? Atau tangan kiri jadi tangan kanan? Gitu ya. Atau kalau kaki kanan kita angkat, apakah di bayangannya itu berubah jadi kaki kiri? Agar lebih jelasnya mengenai pencerminan, berikut penjelasannya. Apa sih refleksi? Refleksi itu bahasa Indonesia itu pencerminan, bercermin. Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Sama dipindahin. Kalau translasi digeser, kalau refleksi dicerminkan. Oke, sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Biasa kalau SMP sudah pernah ya, misalkan bentuk segitiga dicerminkan berubah bentuknya menjadi gimana gitu ya. Pernah ya kayak gini ya. Ada bentuk segitiga seperti ini, kemudian dicerminkan terhadap ini gitu. Ini cerminnya, ceritanya. Oh, ini hasil cerminnya gitu, hasil bayangannya gitu. Oke, sifatnya jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak cermin terhadap bayangan. Iya dong. Misalkan jarak apa nih? Jarak bendanya ke cerminnya itu 4 cm. Berarti jarak cermin ke bayangannya juga sama, 4 cm juga. Contoh, titik ini ke cerminnya, ini kan cerita cermin nih, sumbu Y-nya. Misalkan dia ada 7 kotak deh. Berarti ke ujung titik satunya, ke bayangannya juga sama, 7 kotak juga. Gitu. Kemudian nomor 2, garis yang menghubungkan titik dengan bayangan selalu tegak lurus dengan cermin. Garis yang menghubungkan titik dengan bayangan, oh ini bendanya, ini bayangannya, dihubungkan dengan garis lurus gitu. Gak mungkin garisnya mencong, gak mungkin tiba-tiba garisnya mencong ke atas, bayangannya tiba-tiba jadi di sebelah sini, gak mungkin gitu. Harus lurus dengan benda aslinya gitu ya.
Setiap garis dan bayangan selalu sama panjang. Setiap garis dan bayangannya selalu sama panjang. Sama, pasti sama. Panjang benda ini dengan bayangan ini pasti sama, tidak berubah. Kemudian panjang sisi sebelah sininya dengan sisi sebelah sininya juga sama. Begitu, ya. Karena namanya bayangan itu kayak kita bercermin saja, tidak ada perubahan. Bukan yang tadinya mancung bercermin jadi pesek gitu. Enggak, tetap. Yang tadinya cantik bercermin ya tetap cantik. Setiap bangun dan bayangannya selalu kongruen, sama ya. Misalkan bendanya segitiga, terus dicerminkan ya tetap segitiga, bukan berarti bendanya segitiga diberikan cermin terus berubah jadi persegi gitu, enggak, tetap. Ini contoh-contoh pencerminan. Segitiga ini dicerminkan terhadap sumbu Y, ini hasilnya gitu ya. Kalau dicerminkan ini dicerminkan terhadap sumbu X, ini hasilnya gitu. Kemudian yang di sebelah sini dicerminkan terhadap sumbu Y, ini hasilnya gitu. Jadi saling bercermin. Jaraknya pun juga sama, jarak benda ke cermin, kemudian cermin ke bayangannya juga pasti sama. Gitu, tidak ada perubahan, tidak berubah luasnya, tidak berubah bentuknya gitu, tidak berubah isinya itu tidak berubah. Ya. Oke, kita lanjut sifat-sifat pencerminan. Kemudian ada rumus apa? Nggak bisa. Mikrofonnya, kayaknya headset ya sih. Kemudian ada rumus refleksi, ada rumus pencerminan. Biasanya kalau teman-teman tidak menyukai menghafal rumusnya tuh terlalu banyak ya. Kalau Bu Intan lihat di materi LKS dan sebagainya itu juga sama banyak. Udah gitu rumusnya berubah-berubah, yang tadinya X ya bisa berubah jadi YX, coba. Tuh. Yang tadinya XY berubah jadi YX. Tadinya XY ini berubah lagi seperti ini. Maka itulah gunanya teman-teman bisa tahu, bisa membayangkan dengan menggunakan koordinat kartesius ini. Gitu. Kita coba ya. Contoh. Bu Intan mau ngasih titik ngasal nih. Titik 6,6 deh. Titik 6,6. Anggaplah ini titik A. Bu Intan mau cerminkan si titik 6,6 ini terhadap sumbu Y. Cermin, bayangin ini cerminnya, ini sumbu Y. Ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti ini cerminnya. Kita gambarin si cermin dulu. Maka bayangan si titik A itu berapa? Kalau jarak dari titik A ke cerminnya aja butuh 6 langkah, 6 kotak, maka dari cermin ke bayangannya pun juga sama. Butuh 6 kotak. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu bahwa si bayangan titik A ketika dicerminkan oleh sumbu Y adalah koordinatnya min 6,6. Jadi nyebutnya X-nya dulu ya, baru nyebut koordinat Y-nya. Gitu. Masih gampang, masih pemula. Oke, kemudian ada pencerminan terhadap sumbu Y, ada pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian ada pencerminan terhadap titik asal. Pencerminan terhadap titik asal itu terhadap titik 0,0. Begitu ya. Maksudnya gimana, Bu? Kalau pencerminan terhadap titik 0,0. Kalau titik 0,0, sorry ini kehapus, ini tadi A aksen. Kalau pencerminan terhadap titik 0,0, garisnya tuh seperti ini. Jadi garisnya harus lurus miring gitu ya. Jadi kalau ada titik A aksen dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Ini titik 0,0 nih. Ini cerminnya, ini titiknya. Berarti bayangannya kan ada di sebelah sini. Gitu ya. Bisa dipahami ya. Itu kalau cermin titik asal 0,0. Terus ada lagi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, gimana tuh? Gitu ya. Terus terhadap Y sama dengan min X. Terhadap garis X sama dengan H. Ini X sama dengan H di sini, H-nya ini berupa angka. Bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada terhadap Y sama dengan K.
1, 2, 3, K-nya juga sama, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya X sama dengan H, nanti Bu Intan jelaskan di bentuk koordinatnya ya. Kemudian ada terhadap titik A, B. Bagaimana pencerminan terhadap titik A, B? Jadi ada titik dicerminkan terhadap titik tertentu, hasilnya titik lagi, gitu. Oke, sekilas dulu tentang terhadap garis X sama dengan H. Ini contoh titik titik B. Contoh beneran mau bikin titik B. Itu suara siapa ketawa, lupa dimatiin. Contohnya titik B. Dicerminkan terhadap, ini titik B 4,3 ya. X-nya 4, Y-nya 3 gitu. Dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 2. X sama dengan 2 tuh di mana? Di sebelah sini. Berarti cerminnya lurus ke X sama dengan 2 tuh. Nah, ini kita bikin cerminnya. Gitu. Nah, jarak titiknya ini berapa ke cermin? 1, 2. Oh, cuma 2 koordinat doang. 2 kolom. Berarti bayangannya juga, jarak bayangan ke cerminnya juga 2. 1, 2. Maka bayangan si B aksen ada di sebelah sini. Gitu ya. B aksennya berapa? Lihat aja. X-nya berapa? X-nya pas banget di garisnya, Bu. Ya udah, pasti X-nya 0. Y-nya berapa? Y-nya 3. Gitu ya. Begitupun dengan Y sama dengan K. Misalkan Bu Intan mau bikin cerminnya Y sama dengan min 6 gitu. Y sama dengan min 6. Maka teman-teman tarik Y sama dengan 6 itu kan ada di sebelah sini. Maka teman-teman tarik cerminnya. Bayangin ini adalah cermin Y sama dengan 6. Tinggal kita lihat titiknya ada di sebelah mana. Begitu ya. Sisanya yang lain Bu Intan jelaskan di koordinat selanjutnya. Nah, bagaimana kalau seandainya kita menyelesaikannya dengan menggunakan rumus? Diketahui titik A min 5,10. Tentukan koordinat bayangan titik A jika dicerminkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik asal, terhadap garis Y, garis X, dan terhadap titik tertentu. Ini satu soal, tapi anaknya ada 6. Hanya dari satu titik saja. Gitu. Bagaimana dengan penggunaan rumusnya? Bu Intan kasih tahu dulu. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ada titik asal, kemudian titik akhirnya ini berubah. X tetap X, Y berubah jadi min Y. Tinggal teman-teman aplikasikan saja penggunaan titiknya. Jadi kalau ada titik asalnya min 5, nah kita lihat, perhatikan rumusnya, ada perubahan nggak di X-nya? Kalau dicerminkan terhadap sumbu X nggak ada, Bu. Maka yang tadinya min 5 akan tetap menjadi min 5 bayangannya. Kemudian Y-nya di rumus ini ada perubahan nggak? Ada, Bu, ada perubahan. Yang tadinya Y berubah jadi min Y. Maka di soal yang tadinya 10 berubah menjadi min 10. Selesai sampai di sini. Gampang ya? Ini titik awalnya dicerminkan terhadap sumbu X, ini titik akhirnya alias bayangannya. Bayangan si A aksennya. Gitu. Oke, kemudian titik awalnya masih min 5,10. Dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y-nya. Rumusnya seperti ini, Bu. Kita perhatikan rumusnya. X. Awalnya X, ada perubahan tidak? Ada min. Oke, kita lihat. Kita coba. Min berarti ketemu min jadi plus. Hasilnya plus. Plus 5. Angkanya tidak ada perubahan. Hanya plus minusnya saja yang berubah. Kemudian titik Y-nya kita lihat. Ada tidak perubahan? Oh, nggak ada, Bu. Ya udah kita tulis ulang titik Y-nya. Maka hasilnya pencerminan terhadap sumbu Y adalah 5,10. Bayangan titik A kalau dicerminkan terhadap sumbu Y.
gitu ya. Kemudian dicerminkan terhadap titik asal yang tadinya titiknya x, y, kalau dicerminkan terhadap 0,0 atau titik O gitu akan berubah menjadi titik x, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanya dulu? Ini suara siapa? Oke, nanti Bu Intan tanya sesi tanya jawab ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada titik awalnya. Ini dicerminkan terhadap titik asal ya, titik 0,0. Ada titik awalnya x, y. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, berubah jadi min x, min y. Hanya tambah minnya saja. Nah, ini ya. Awalnya min 5,10 Bu. Gimana dong? Gitu. Ya udah min 5 jadi min kali min 5. Min 5 seharusnya jadi positif. Kemudian 10 tinggal ditambahin negatif jadi min 10. Jadi hasilnya negatif 10 begitu ya. Masih gampang mencerminan. Oke, lanjutan. Y sama dengan K. Ini rumusnya menggunakan rumus yang Y sama dengan K, tapi di soal di soal itu kan diminta garis Y sama dengan 6 gitu. Jadi Bu Intan buat garis Y sama dengan 6. Nih ya, Y sama dengan 6. Ini rumusnya, jadi setiap yang Bu Intan kotak-kotakin merah, ini rumus awalnya gitu ya. Panduan rumus awalnya untuk mengerjakan. Jadi kalau teman-teman belum terbiasa, tulis saja dulu rumus awalnya apa. Oke, kita tulis dulu. Titik awalnya tetap min 5,10 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 6 gitu. Nah, kita lihat nih, ada perubahan tidak? Oh, kalau X tidak ada perubahan, tetap menjadi X. Yang berubah ini hanya Y-nya saja. Maka teman-teman juga tulisnya begitu. Min 5 ini tidak ada perubahan, tetap min 5. Kita fokusnya sama yang Y-nya, yaitu yang 10-nya. Perubahannya di mana? Oh, ada rumusnya nih, 2K min Y. 2K, K-nya itu yang mana? K-nya itu terhadap garis Y sama dengan 6. Berarti 2 dikali 6, gitu ya. Di sini minta dikurang 2K min Y. Berarti 2 dikali 6 dikurang 10. Seperti ini ya. Kalau ada perkalian, jangan lupa dikalikan dulu, baru dikurang sama min 10. Jadi 12 dikurang 10 adalah 2. Maka titik akhirnya adalah min 5,2. Oke, begitupun sama yang X sama dengan H. X sama dengan H, H-nya berapa? Diminta di soal X sama dengan min 3. Maka yang berubah rumus si X-nya. Ini seperti ini. 2 dikali min 3, karena ini 2H min X. 2 dikali min 3, H-nya min 3, jadi kita ganti min 3. Dikurang X, dikurang min 5. Bu, kalau begini gimana? Min. Ya jadinya ditambah. Ya, 2 dikali min 3, min 6. Min 6 ditambah 5. Min 6 ditambah 5 hasilnya min 1. Apakah Y-nya ada perubahan? Tidak, karena di rumus pun tidak ada perubahan Y-nya. Jadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan H, yang berubah ini hanya X-nya saja, Y-nya tidak ada perubahan. Begitupun kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan K, yang berubah hanya bagian Y-nya saja, X-nya tetap. Begitu ya, bisa dipahami. Kemudian ada titik terakhir, titik A, B. Jadi kalau ada titik awal X, Y dicerminkan terhadap titik A, B, ini hasil pencerminannya. Bu, maksudnya 2A, 2B itu apa? Maksudnya 2 dikali A gitu ya. 2 dikali A yang ada di sini, kemudian 2 dikali B yang ada di sini, kemudian dikurang X, X-nya yang ada di sebelah sini gitu ya. Kita coba. Titik awalnya min 5,10.
dicerminkan terhadap titik 2, min 4. Maka hasilnya gimana? Nah, 2 dikali 2. Di sini kan diminta 2A min X. Di sini dulu ya, 2A min X. 2A min X di sini sama dengan yang di sini gitu. 2 dikali 2. 2-nya dari rumus, 2 di sini si A-nya. Kemudian dikurang X. X-nya yang mana? Dikurangnya tanda kurang tuh ini. Kok min 5? Min 5? Min 5-nya dari X-nya, dari awalnya. Gitu ya. Jangan lupa untuk dikalikan dulu, baru teman-teman lakukan penjumlahan. 2 dikali 2, 4. 4 ditambah 5. Ditambah ya, karena ada min kali min. 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Begitupun koordinat Y. 2 dikali min 4. Min 4 di sini adalah koordinat B-nya. Kemudian min 10 di sini adalah koordinat Y aslinya. 2 dikali min 4, min 8. Min 8, min 10. Utang 8 nambah utang 10, jadi min 18. Seperti itu. Nggak kerasa udah 30 menit lebih. Oke. Soal yang tadi yang ada di sini, Bu Intan jelaskan ke dalam bentuk koordinat kartesius. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak bisa menghafal rumus ini semuanya, gitu ya, teman-teman bisa menggunakan koordinat kartesius. Tinggal bikin koordinat kartesiusnya, kemudian diaplikasikan ke dalam gambarnya. Begitu, titik A min 5,10, buatlah min 5,10. X-nya min 5, Y-nya 10. Oh, ini gambarnya hanya sampai 8. Bu Intan salah ngambil gambar ya. Anggaplah kira-kira di sebelah sini, gitu ya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, pasti hasilnya ada di ruas sebelah kanan, di sebelah sini. Gitu. Kemudian sumbu Y, di titik awal A-nya. Titik awal A-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu, sorry, benar terbalik. Kita bayangin min 5,10 itu ada di sebelah sini. Gitu ya. Ini A-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, ini X-nya, ini cerminnya. Kalau dicerminkan terhadap, berarti nanti bayangan A-nya ada di sebelah sini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, ini sumbu Y, berarti nanti bayangannya ada di sebelah sini. Gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, ini cerminnya, berarti nanti bayangannya ada di sebelah sini. Gitu ya. Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 6, Y sama dengan 6, nya cari dulu Y-nya mana. Ini Y sama dengan 6, ini cerminnya. Kemudian kalau X sama dengan min 3, ini cerminnya. Tidak lurus ya, X sama dengan min 3. Kita cari X sama dengan min 3-nya, kemudian tarik garis cerminnya. Kemudian titik 2, min 4. Di sini 2, di sini min X-nya 2, Y-nya min 4. X-nya 2, Y-nya min 4. Di sebelah sini. Gitu ya. Karena koordinatnya tidak lengkap sampai 10, jadi Bu Intan tidak bisa menjelaskan. Oh, ini ada nih. Ada, tenang. Titik Q, min 5,5, ini titik Q. X-nya min 5, Y-nya 5. Gitu ya. Dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 3. X sama dengan min 3. Maka bayangan dari titik Q adalah gitu. Bayangannya itu ditulisnya Q aksen. Nah, kita buat dulu sumbu X sama dengan min 3. X sama dengan min 3 itu di mana? Oh, di sebelah sini. Berarti kita buat cerminnya, lurus ke bawah. X sama dengan 3. Tarik lurus, gitu ya. Oke, berarti ini cerminnya. Nah, si Q ini jarak Q ke cermin berapa? 1, 2. Berarti jarak bayangan Q ke cermin juga 2. 1, 2.
Maka titik Q aksennya ada di sebelah sini, yaitu di sumbu X-nya min 1, Y-nya 5. Kita tulis min 1,5. Gitu ya. Min 1,5. Ini bagian Q aksennya. Ini cerminnya. Lagi ada titik P. Titik P 2,4. Oh, ini P. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 1. Bayangannya adalah, nah ini sumbu Y sama dengan 1. Berarti kita tarik ke samping. Ini Y sama dengan 1, semuanya Y sama dengan 1. Jarak P ke cermin berapa? 3. 1, 2, 3. Berarti bayangannya juga 3. 1, 2, 3. Gitu ya. Maka titik P aksennya di sebelah mana? Di dekat S ini. Nah, gitu. Nah, ini adalah titik P aksen, yaitu di 2, min 2. Kenapa? Karena X-nya 2, Y-nya min 2. Gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 3. Titik R, ini titik R, dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan min 1. Sumbu X sama dengan min 1. Kita cari dulu X min 1 ini. Oh, tarik garis berarti X min 1. Oh, ini cerminnya, cermin punya si R. Dicerminkan, yuk, cerminin yuk. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ya, jaraknya benar ya? 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ke sampingnya juga 4. 1, 2, 3, 4. Berarti tepat di bawah titik S. Di sebelah sini. Di bawah titik S ini ada R aksen gitu. Nah, itu gunanya, Bu Intan sudah fotokopi presentasinya. Jadi teman-teman silahkan coret-coret di situ, di gambarnya. Silahkan dikerjakan sendiri, gitu ya. Titik-titiknya yang mana, bayangannya yang mana, gitu. R aksennya berarti ada di titik 3, min 5. Sorry. Benar ya, 3, min 5. 3, min 3. Astagfirullah. X-nya 3, Y-nya min 3. X-nya 3, Y-nya min 3. Kenapa? Karena ini cerminnya kan di sebelah sini. Oke, kemudian ada nomor 4 ya. Nomor 4, titik S sama dengan titik S 3, min 2. Ini titik S. Dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Cari Y sama dengan min 1. Oh, Y min 1 tuh ini. Berarti tarik garisnya. Gitu. Nah, jarak titik S ke cermin cuman 1. Berarti bayangannya juga tarik 1. Berarti bayangan titik S ada di sebelah sini, yaitu 3,0. 3,0. Gitu ya, teman-teman yang sudah punya hard copy-nya, fotokopiannya, silahkan dibuat coret-coretannya di situ. Kenapa Bu Intan fotokopiin? Supaya tidak perlu repot-repot menyalin di buku catatannya. Kenapa? Karena akan lebih susah membuat koordinat kartesius kalau belum terbiasa. Nah, makanya mudah-mudahan kalau seandainya nanti ada pertemuan offline, harapannya Bu Intan bisa belajar untuk membuat koordinat kartesius. Begitu ya. Kemudian ini ada tugas 1. Petunjuknya kerjakan soal berikut ini di buku latihan matematika Anda. Soalnya hanya 2 soal saja. Hanya 2 soal saja. Ini nomor 1 sampai H, kemudian ada nomor 2. Nomor 2 ini buatlah jawaban nomor 1 dalam satu gambar bentuk koordinat kartesius. Nah, maksudnya nomor 2 ini ada koordinat kartesius, hanya bikin satu gambar seperti ini saja. Jadi dalam satu gambar ini
ada titik A, ada titik B, C, D, terus ada titik, nanti ada titik bayangan A aksen di sebelah mana, ada B aksen, ada C aksen di sebelah mana, D aksen gitu. Jadi dalam satu gambar ini nanti punya berapa titik nih? Sampai H. 8 ya, berarti dalam satu gambar ini nanti ada 16 titik gitu. Jadi jangan lupa memberikan nama titik A, kemudian ada titik A aksen, titik B, B aksen, C, C aksen, D, D aksen, seperti itu ya, dalam satu gambar. Nah, di fotokopian yang sudah teman-teman ambil itu, ada ini, di halaman setelah halaman terima kasih, setelah halaman ini, gitu ya, di fotokopian, terus Bu Intan ke Google Meet-nya dulu. Di fotokopiannya ada gambar seperti ini ya, di halaman berikutnya, di lembar berikutnya. Nih, di lembar berikutnya ada seperti ini. Koordinat kartesius ini khusus untuk dikerjakan nomor 2 tugas 1 dan nomor 6 tugas 2. Nah, ini untuk nomor 2 tugas 1, untuk nomor 6 tugas 2 kan kita belum jelasin materinya. Ini ada ya. Setelah nanti materi rotasi dan dilatasi, ini ada koordinat kartesiusnya. Nah, jadi ini teman-teman gunting, silahkan digunting koordinat kartesiusnya, kemudian ditempelkan di buku, baru dikerjakan gitu. Titik A-nya di sebelah mana, A, B, C, D-nya di sebelah mana, semuanya dalam satu gambar yang besar seperti ini. Ya, Wintan mau gambarnya besar seperti ini supaya terlihat titik A, titik B-nya. Karena kita belum bisa belajar offline, jadi belum bisa latihan untuk membuat koordinat kartesius yang benar tuh seperti apa. Itu makanya Bu Intan berikan ini supaya kalian tinggal taruh titik-titiknya aja gitu. Jadi tidak perlu repot-repot bikin manual gitu. Ukurannya kadang biasanya ukurannya terlalu kecil, ada yang ukurannya sedang tapi titik-titiknya nggak jelas gitu ya. Jadi disamaratakan semuanya menggunakan ini gitu ya, tinggal digunting terus ditempel di buku latihannya. Oke, ada yang ingin bertanya terkait materi refleksi dan translasi dan refleksi? Ada yang masih bingung? Yuk diaktifkan. Pak, siapa namamu? Saya ambil fotokopian. Ya udah ambil ke sekolah. Ya udah saya ambil di sini. Yuk ada lagi yang belum ngambil tinggal ngambil ke sekolah. Masukin duitnya ke celengan. Ada yang mau bertanya materi? Bukan hilang kali, masih di sini. Ayo, nggak diambil-ambil kali bukunya. Beli. Bu Intan mintanya buku latihan matematika. Siapa bukunya yang hilang? Suara siapa nih? Iqbal. Kamu nggak sekolah offline aja buku bisa hilang. Kalau bukunya hilang beli buku baru. Ketinggalan di mana? Di lab. Beli buku baru tapi disampul ya. Bentar nggak mau bukunya nggak disampul. Sampul. Ya, ini masih banyak nih buku-buku yang di sini nih. Zulkarnain ada di sini. Mikail di sini bukunya. Ada yang nggak ada nama juga. Nggak tahu, tapi tulisannya bagus yang nggak ada namanya. Iya kali. Terus Alifa ada di sini bukunya. Gitu ya. Silahkan kerjakan di buku latihan masing-masing. Ada yang ingin bertanya dulu nggak terkait materinya?
Iya, Pak Leo. Gue Kerjain yang ini nih. Semester 2 tugas 1. yang Ada kan? ya Bu. Nah, kerjain di buku tulis, terus di halaman berikutnya di fotokopian tuh kan ada ini kan koordinat kartesius kan yang bisa dipotong. Oh iya. Nah itu yang dipotong, terus ditempelin di buku latihannya. Coba Bu, kali saya. Ini siapa sih saya? Namamu siapa? Gue kan dengar suara doang. Nanti ya Bu Intan fotoin ya. Oke Bu. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak Bu Intan mau absen. Sudah cukup? Sudah cukup belum? Ya, Bu. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Intan absen dulu. Ada ucapan terima kasih dari Bu Intan. Untuk mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir pada hari ini. Hasil yang baik akan datang kepada mereka yang senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh dalam berikhtiar. Jangan menyerah ya. Nggak ada yang mengkhianati prosesnya. Manjat cepat. Banyak. Orang Gue tambahkan dulu ya. Satu. Kalau ada namanya, tolong nyalakan suaranya ya. Bu Intan absen dari atas ya. Ahmad Raihan, Hadir. Alif Keanu, Hadir, Bu. Alif Keanu udah keluar ya. Keanu, ada? Hadir. Ya tolong nyalakan videonya ya yang Bu Intan absen. Sorry. Jatuh. Nyalakan video dan suaranya. Keanu sudah. Anggi Pratama ada? Ada Anissa Fitri, Baitul Ikhlas, Bima. Hadir. Saya siapa? Anggi. Anggi, Bu. Ada. Bima Alif, Dara Triani, Dimas Wahyu, Dita Francisca, Farisa Vicky, Muhammad Izam. Farisa ada, Muhammad Izam. Zam, masih ada Zam? Ada, Bu. Mukholis, Fizram. Ada, Bu. Fizram ada. Muhammad Nur Alfat. Fat ada? Masih? Ada, Bu. Rehan Fadila. Ada, Bu. Muhammad Rizky masih? Muhammad Rizky.